Oi cuy, di video kali ini gue mau sharing experience gue sebagai pengguna iPhone yang udah cukup lama, sekitar 10 tahun, akhirnya pindah ke Android. HP Android yang gue pilih adalah Samsung Galaxy S21 FE. Backstory dikit, gue udah pakai iPhone sejak zaman iPhone 4, pindah ke iPhone 5s, 6s, dan terakhir iPhone XR. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Pertama-tama gue mau sharing pengalaman gue ketika unboxing S21 FE ini. Pertama-tama ini kotaknya tipis banget ya, kayaknya isinya cuma HP-nya doang sih. Tapi emang sih sekarang kan semua HP yang baru-baru kayak gitu semua, gara-gara Apple juga. Cari cuan berkedok cinta lingkungan. Oke, feels pertama ketika megang kotak S21 FE ini yang gue rasain kerasa kayak megang karton kotak murah gitu sih jujur. Gak mantep gitu dari feelsnya dan finishingnya gak kerasa premium. Beda banget sama kotak iPhone yang gue punya. Rasanya tuh solid banget kotaknya dan finishingnya juga kerasa halus-halus premium gitu lah pokoknya. Oke, ternyata ini bener sih isi kotaknya cuma HP sama kabel datanya doang. Ya udah lah ya. First impression gue ketika megang ini HP enak kok, kerasa mantep di tangan. Ukurannya pas, nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede juga buat tangan gue. Ukurannya hampir sama kayak iPhone XR, cuma S21 FE ini rasanya lebih ramping aja lebarnya, jadi enak dipegang di tangan gue. Back covernya juga gue suka dari segi desain dan feel-nya. Desainnya nggak lebay kayak HP-HP Android sekarang yang kameranya udah pada gede-gede banget. Desain S21 FE ini simple tapi elegan lah pokoknya, gue suka. Walaupun desainnya mirip dan mainstream kayak varian-varian HP Samsung lain yang lebih murah, tapi gue nggak peduli sih, karena yang penting buat gue experience yang gue dapetin ketika pakai HP ini. Buat feelsnya sendiri, walaupun back cover S21 FE ini dari plastik, tapi di tangan gue nggak kerasa murah kok atau gimana gitu. Rasanya tetap enak dan solid ketika dipegang, no complain pokoknya buat gue. Ya emang sih, tapi kalau dibandingin sama iPhone, lebih solid iPhone dari segi build quality-nya. Well, it's an iPhone. Lebih mantap aja gitu pas dipegang, lebih kerasa berat karena back covernya juga glass kan. Tapi overall gue suka sih sama desain dan build quality dari S21 FE ini. Lanjut ke hal yang paling gue notice, layar. Oke, singkatnya gue kasih tahu aja nih ya ke kalian. Layar S21 FE ini jauh lebih bagus kemana-mana kalau dibandingin sama iPhone XR gue. Night and day lah rasanya. Dari segi desain layarnya, bezelnya tipis banget, hampir nggak ada sama sekali. Ya, walaupun di bagian bawahnya ada bezel dikit, tapi tetap ini jauh lebih bagus daripada iPhone XR gue. Buat desain kamera depannya juga jauh lebih enak, cuma ada satu dot aja cuy. Coba kita bandingin sama notch-nya iPhone XR yang segede jidat, jauh lah pokoknya. Buat kualitas dan experience layarnya juga udahlah, nggak usah diraguin lagi, jauh banget enak S21 FE ini. Layarnya punya warna yang cerah dan vibrant banget karena panelnya juga AMOLED, jadi warna hitamnya jadi enak banget dilihat di mata gue. Dari segi ketajaman juga ini layar jauh lebih detail dan rapet lah pokoknya resolusi dan pixelnya dibandingin iPhone XR gue. Refresh rate layar ini juga udah 120Hz yang bikin animasi dan scrolling jadi smooth banget. Asli setelah gue pakai S21 FE ini beberapa hari dan gue coba XR gue lagi, rasanya XR gue kayak patah-patah gitu cuy layarnya. Intinya layar S21 FE ini better in every way lah dibandingin XR, no debat kali ini. Lanjut, gue mau sharing tentang user experience ketika pakai S21 FE ini dibanding pakai iPhone. Kayak yang sebelumnya gue bilang, layar S21 FE ini udah support 120Hz refresh rate-nya yang bikin animasi dan scrolling di HP ini rasanya smooth banget. Experience yang smooth juga didukung sama prosesor flagship yang dipakai S21 FE ini, Exynos 2100. Ya, walaupun gak sebagus varian Snapdragon 888-nya dan agak panas, tapi rasanya tetap berasa flagship kok. Setelah berapa hari gue pakai S21 FE ini, gue baru sadar dan notice ada di beberapa kondisi rasanya software di S21 FE ini animasinya kayak kurang smooth gitu cuy, kurang well developed gitulah pokoknya. Kadang ada animasi yang ujungnya kepotong atau tiba-tiba wallpaper kita hilang aja gitu sepersekian detik dan pas balik ke home tahu-tahu muncul lagi. Contoh lain juga ketika gue pakai aplikasi Twitter, rasanya entah kenapa pas scrolling di Twitter nge-lag gitu cuy, patah-patah, nggak enak banget pokoknya experience-nya. Sampai-sampai gue jadi rada males buka Twitter gara-gara hal ini.
hal-hal kecil gitu sih yang gue rasain dan bikin experience-nya jadi kurang enak pakai S21 FE ini. Tapi di samping itu, experience yang gue rasain ketika mindahin data dari iPhone ke S21 FE ini surprisingly bagus banget cuy. Semua data bisa dipindah dengan rapi sampai ke aplikasi-aplikasi dan foto-foto, data-data video juga semuanya pindah semua. Yang gue agak kaget ternyata sekarang chat WhatsApp beserta dokumen dan foto-fotonya ikut pindah semua juga. Gokil sih, ini gue beneran gak nyangka kalau bisa ke backup semua datanya. Caranya juga gampang kok, kalian tinggal pakai aplikasi namanya Smart Switch aja dari Samsungnya. Nanti tinggal ikutin aja step by stepnya. Lanjut ke yang masih berhubungan sama experience, speaker S21 FE ini bagus cuy. Kalau gue bandingin sama iPhone XR gue, menurut gue bagusan S21 FE ini karena rasa speakernya tuh clarity-nya dapet banget. Dari mid, high-nya juga lebih luas dan bass-nya juga berasa lebih dalam. Mungkin karena ada fitur Dolby Atmos-nya juga kali ya. Intinya buat speaker menang S21 FE ini dibanding iPhone XR gue sih. Lanjut ke salah satu faktor pertimbangan penting buat gue ketika beli HP, kamera. Sebelumnya gue pengen kasih tahu ke kalian kalau S21 FE ini udah punya 3 kamera. Ada kamera utamanya yang 12 megapiksel, ultra wide-nya yang 12 megapiksel juga, dan ada juga telefoto 3 kali yang 8 megapiksel. Buat kualitas kamera utamanya, menurut gue S21 FE ini lebih bagus sih dari iPhone XR kalau buat foto. Dari segi dynamic range, rasanya S21 FE ini udah bisa ngasih dynamic range yang jauh lebih luas kalau dibandingin sama iPhone XR gue. Warnanya juga most of the time lebih oke, walaupun kadang masih suka oversaturate. Ya, klasik Samsung lah ya. Detail yang dikasih juga lebih bagus dan udah ada fitur night mode-nya juga. Jadi kalau buat low light pasti lebih bagus. Tapi menurut gue ada beberapa kondisi ketika agak-agak semi low light gitu, hasil foto dari S21 FE ini agak sus gitu sih, karena noise yang ada di shadow-nya berasa banyak banget dan foto yang dihasilin jadi agak grainy dan cenderung smooth detailnya. Buat lensa ultra wide, jujur jelek sih kalau menurut gue. Gue nggak comfortable dan bisa percayain kamera ultra wide-nya kalau foto di dalam ruangan, apalagi kalau misalnya low light. Jangan berharap banyak lah, pokoknya gak sesuai sama standar gue karena noise-nya banyak banget dan detailnya juga berantakan. Buat lensa telefotonya menurut gue oke aja, nggak yang wah, nggak yang jelek juga. Bisa diandelin lah buat sesekali ketika emang lagi butuh ngezoom saat mau foto. Yang jelas masih jauh lebih bagus kamera utamanya dan kelihatan perbedaan kualitasnya. Buat kamera depan menurut gue ini biasa banget, nggak berasa kayak HP flagship. Detailnya kurang, skin tone-nya jelek, pucet. Belum autofocus juga, jadi kita harus ngepasin banget jarak antara kita sama kameranya biar benar-benar fokus. Ya kurus banget lah pokoknya kamera depan S21 FE ini. Kekurangan yang gue rasain ketika pakai kamera S21 FE ini adalah kualitas videonya. Pertama dari stabilization masih rada kurang smooth, kadang juga fokusnya suka nyari-nyari dan pindah sendiri gitu. Frame rate dari video yang dihasilin ketika low light juga kadang gak konsisten, yang bikin hasil videonya jittery dan gak smooth. iPhone jauh lebih bagus sih dalam hal video kalau yang gue rasain. Ada satu hal lagi yang menurut gue rada annoying, shutter kamera itu ada delay atau lag gitu cuy ketika dipencet. Jadi kadang momen apa yang sedang lu pengen capture itu nggak sesuai ketika lu pencet shutternya, ada delaynya sedikit gitu. Menurut gue itu agak annoying sih, karena kadang hasil dari viewfinder ketika lu tekan shutternya beda sama hasil foto yang ada di galeri. Lanjut ke poin yang menurut gue jadi kekurangan S21 FE ini, baterai. Simpelnya battery life S21 FE ini jelek banget menurut gue. Screen on time yang bisa gue dapetin dari 100% ke 15% cuma sekitar 4 jam 40 menitan. Beda banget sama iPhone XR gue yang dulu ketika masih baru gue beli bisa di atas 6 jam, bahkan kadang tembus 7 jam. Setelah sekitar gue pakai 3 tahun, iPhone XR gue pun masih bisa tembus 5 jam 30 menitan screen on time-nya. Oh iya, by the way, penggunaan gue normal-normal aja ya, cuma buat sosmedan aja, nggak pernah buat dipakai nge-game sama sekali. Sejak gue pakai S21 FE ini, kalau lagi ada kerjaan atau acara di luar rumah yang seharian, pasti gue harus ngecas 2 kali. Kadang sore-sore udah habis baterainya. Padahal kalau gue lagi pakai XR, gue hampir nggak pernah tuh kehabisan baterai, dan gue bisa tenang lah pokoknya, nggak perlu mikirin masalah baterai karena emang nggak pernah hampir kehabisan. Ini salah satu kekurangan terbesar S21 FE sih kalau menurut gue, karena ya buat apa lu HP bagus-bagus udah 4500 mAh juga tapi baterainya cepet habis, jadi nggak tenang juga kan makanya. Lanjut ke yang terakhir,
Harga S21 FE ini sekitar 8,3 jutaan buat yang varian 128GB dan 8,8 jutaan buat yang varian 256GB. Menurut gue ini harganya worth it banget sih kalau kita bandingin sama iPhone yang baru. Bedanya bisa sekitar 5-6 jutaan sama iPhone 13, which is perbedaannya gede banget cuy, lebih dari 60% harganya Samsung. Ini juga yang jadi salah satu pertimbangan terbesar gue buat pilih S21 FE ini dibanding iPhone 13, berhubung budget gue juga mepet. Oke, kesimpulannya, apakah menurut gue S21 FE ini lebih bagus dari iPhone terbaru kayak iPhone 13? Enggak, menurut gue iPhone 13 series masih lebih bagus dibandingkan S21 FE. Tapi gue masih bakalan tetap milih Samsung karena harganya juga beda jauh cuy, lebih dari 50% beda harganya. Kekurangan-kekurangan Samsung juga menurut gue masih bisa gue toleransi dan bahkan di beberapa aspek masih bagusan Samsung, kayak misalnya di layar. Overall gue cukup happy kok dengan pindah ke S21 FE ini, kecuali battery life-nya aja yang bikin gue kecewa. Gue kira dengan 4500 mAh bakal awet baterainya. Ternyata aduh capek deh sama baterai life-nya. Udah gitu aja sharing pengalaman gue kali ini. Menurut kalian gimana? Mendingan S21 FE apa iPhone 13 aja? Atau mungkin kalian ada pengalaman juga, bisa banget sharing di kolom komentar ya cuy, biar ngobrol-ngobrol kita. Oke deh, thank you ya buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel gue biar gak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. I'll see you guys in the next video. Ciao!